fokus di satu layanan ya untuk teman-teman yang akunnya sering ganggu. Nanti coba buktikan ya perbedaannya setelah teman-teman mencoba cara ini sekitar seminggu atau 2 minggu, nanti pasti ada perbedaan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman nariknya hari ini? Mudah-mudahan yang narik hari ini semuanya orderannya lancar. Dan untuk teman-teman yang akunnya masih gagu, tetap semangat. Mudah-mudahan akunnya cepat kembali membaik dan bisa lancar lagi orderannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan ya 3 faktor kunci penting ya supaya akun Gojek Driver kita itu bisa tetap stabil, gacor, lancar orderannya dan tidak terlalu sering gagu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan disimak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan ini pengalaman saya pribadi ya, jadi mungkin nanti kalau teman-teman terapkan di akun teman-teman itu belum tentu juga sama, tapi bisa dicoba ya. Oke teman-teman, dan sebelum itu saya tadi narik ya, ini saya tampilkan juga. Saya narik tadi hari ini dapat 8 orderan ya. Dapat 8 orderan mulai dari jam 11 sampai jam setengah 5 ya. Jadi dapat 8 orderan, pendapatannya 91.800. Dan kemarin saya narik juga dapat 10 orderan dari habis sholat Jumat sampai jam setengah 4 ya. Oke teman-teman, untuk cara narik saya, jamnya jangan ditiru karena saya kan tidak full di Gojek ya. Jadi kalau teman-teman full di Gojek, nariknya usahakan lebih lama ya supaya peluang teman-teman untuk mendapatkan order lebih banyak itu semakin besar. Kalau saya kan sambil kerja ya, jadi kadang-kadang saya itu on 2 jam, 3 jam sehari, kadang-kadang juga libur. Jadi nggak nentu ya jamnya, itu acak-acakan atau nggak konsisten ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja masuk ke inti pembahasannya. Jadi menurut saya seperti yang sudah saya alami selama ini ya. Jadi ada 3 faktor kunci penting ya supaya akun Gojek Driver kita di versi terbaru ini ya, versi 1.72.1 ini bisa stabil ya, lancar terus orderannya dan jarang gagu ya. Jadi ada 3 faktor kunci yang sangat penting teman-teman. Yang pertama teman-teman coba fokus di satu layanan ya, fokus di satu layanan. Tujuannya supaya akun teman-teman itu benar-benar kuat di satu layanan itu. Misalnya teman-teman mau fokus di Goret ya, fokuskan di Goret, jangan ambil semua jenis layanan order ya, karena supaya histori teman-teman itu riwayatnya benar-benar mengakar, kuat. Jadi kalau akun yang fokus beda dengan akun yang campuran. Jadi kalau yang akun yang fokus yang saya pelajari dan saya terapkan juga di akun saya, itu lebih stabil ya dan tidak terlalu sering gagu seperti akun-akun yang ngambil semua jenis layanan order. Jadi semuanya diambil, akhirnya akunnya itu gacornya setengah-tengah ya, setengah-setengah. Jadi ngambang. Jadi nggak bisa kalau gacor itu kadang-kadang mungkin seminggu 2 minggu hanya lagi. Jadi nggak bisa stabil. Nah, yang saya pelajari di lapangan, akun teman-teman saya juga ya, dia kalau fokus satu layanan order, misalnya Goret atau GoFood ya, itu akunnya cenderung stabil ya karena riwayatnya benar-benar kuat. Kemudian yang kedua teman-teman, usahakan teman-teman setiap mendapatkan orderan ya, usahakan teman-teman kasih pelayanan yang terbaik ya, itu menurut saya salah satu kunci. Kemudian setelah menyelesaikan orderan teman-teman kasih bintang 5 ya, kasih bintang 5 karena kalau kita terlalu sering ngasih bintang 1 seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya juga, itu akun kita itu seperti apa ya, hubungannya kurang baik dengan akun CS ya. Jadi teman-teman juga pasti pernah ngalamin ketika teman-teman habis ngasih bintang 1 ke CS tertentu, pasti teman-teman akan jarang lagi dapat orderan dari CS itu ya, karena sistem mungkin membacanya akun kita hubungannya dengan CS itu kurang baik karena kita
pernah ataupun sering ngasih bintang 1 ke CS. Kemudian yang terakhir teman-teman usahakan nariknya itu mobile ya. Mobile artinya jangan diem di satu tempat. Kebanyakan teman-teman yang akunnya itu gagu atau sering nggak pecah orderannya seharian full, atau mungkin kalau pecah cuma dapat satu orderan sampai dua orderan, tiga orderan paling mentok, itu biasanya terlalu sering nongkrong di base camp ya. Jadi terlalu asik ngobrol nongkrong di base camp. Ketika dia nunggu sudah lebih dari setengah jam, misalnya lebih dari setengah jam, dia nggak dapat orderan, dia nggak coba bergerak ke tempat lain mencari orderan atau ngetem ya, mencari titik lain yang benar-benar sesuai dengan akunnya. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Misalnya teman-teman akunnya yang dominan itu orderannya goret. Jadi teman-teman nongkrongnya atau ngetemnya atau nunggu orderannya itu di tempat-tempat yang potensi orderan goretnya itu besar ya. Jadi misalnya di sekolahan, di stasiun, misalnya di kalau di kota-kota besar ya, di terminal, di perumahan-perumahan yang potensi CS order goret itu besar. Jangan ketika misalnya orderannya mayoritas goret di akun teman-teman nongkrongnya di dekat-dekat resto. Itu menurut saya nggak nyambung ya, karena kita harus benar-benar tahu ya dengan akun kita kebiasaannya seperti apa. Kemudian akun kita itu dominannya itu di orderan apa. Nah, teman-teman ambil orderan yang paling dominan di akun teman-teman, kemudian coba fokuskan ya. Fokuskan di orderan itu, fokus di satu layanan. Coba nanti seminggu atau 2 minggu pasti teman-teman nanti akan merasakan perubahannya ya. Jadi seperti itu teman-teman, menurut saya 3 faktor penting ya di aplikasi GoPartner versi 1.72.1. Kalau teman-teman ingin berubah akunnya ya, yang akunnya gagu-gagu atau sering gagu ya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi teman-teman harus benar-benar coba fokus di satu layanan ya. Fokus di satu layanan, kemudian teman-teman ketika menjalankan order atau dapat orderan itu jangan teman-teman terlalu sering ngasih bintang 5 ke CS ya, karena nanti hubungan akun kita dengan akun CS itu nantinya akan kurang baik. Akhirnya ketika CS itu order, kita akan nggak dapat lagi orderan dari CS itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, ketika teman-teman nunggu orderan atau ngetem di satu tempat, misalnya sudah lebih dari 20 menit atau bahkan 30 menit, teman-teman coba geser ya, geser ke tempat yang lain yang kira-kira paling maksimal 1 kilo lah dari tempat kita ngetem sebelumnya ya. Itu biasanya kalau saya itu ya, ketika saya nunggu sudah ada 20 menit, 30 menit nggak bunyi, saya geser baru beberapa ratus meter, alhamdulillah bunyi ya, masuk orderan itu. Jadi seperti itu aja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi disclaimer ya teman-teman ya, di setiap video saya tidak pernah menggurui, ngajari siapapun ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin akun saya caranya seperti tadi ya, belum tentu sama di akun teman-teman. Jadi jangan teman-teman kemudian nanti misalnya nyoba di akun teman-teman, kemudian nanti nggak maksimal hasilnya. Itu teman-teman perlu dievaluasi lagi ya, mungkin pasti ada salahnya ya, karena setiap akun driver itu beda-beda. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya di video kali ini. Ini durasinya memang agak panjang ya. Jadi itu menurut saya 3 kunci faktor penting ya kalau akun teman-teman itu mau stabil ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.